Selamat pagi saudara. Saudara, mari kita bersama membuka satu bagian Alkitab dari 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1 sampai 12. Saudara, hari ini kita akan memulai seri khotbah dari surat 1 Petrus. Selama kurang lebih 3 bulan, saudara mungkin saya dan Guru Injil Misael akan berkhotbah dari surat ini sedikit demi sedikit dari awal sampai akhir daripada surat ini. Dan hari ini yang pertama kita akan membahas dari pasal yang pertama ayat 1 sampai 12. Saya bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sampai semikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Saya kira pada waktu tadi kita membaca bagian ini, mungkin sebagian dari kita merasa kalimat-kalimatnya agak sulit memang untuk dimengerti, kompleks begitu. Saudara, kita akan coba untuk melihat sedikit demi sedikit dan melihat berita pesan dari Petrus di dalam bagian ini. Saudara, pertanyaan yang mungkin muncul adalah mengapa kita memilih surat 1 Petrus untuk dibahas di dalam rangkaian seri khotbah ini. Saudara, jawabannya adalah karena surat 1 Petrus sebetulnya sangatlah relevan saudara bagi kita. Saudara, di tengah zaman di mana kita semakin dibawa untuk menjadi sama dengan dunia, surat ini mengingatkan kita siapa kita, apa yang kita percaya, dan karenanya bagaimana seharusnya kita hidup. Saudara, Edmund Clowney, dia mengatakan begini, surat 1 Petrus adalah sebuah catatan yang paling ringkas di dalam perjanjian baru tentang iman Kristen dan kelakuan berdasarkan iman itu. Luar biasa. Martin Luther saudara menggambarkan surat 1 Petrus ini sebagai salah satu kitab yang paling agung di dalam Alkitab. Dia kemudian mengatakan itu sejajar dengan surat Roma dan Injil Yohanes. Luther bahkan yakin bahwa surat 1 Petrus ini berisi semua hal yang perlu diketahui oleh orang Kristen. Polikarpus, seorang bapak gereja, dia terinspirasi sekali oleh kata-kata yang menghibur, penuh pengharapan dari surat 1 Petrus ini. Nah saudara, pertanyaannya apa sebetulnya yang membuat surat 1 Petrus ini begitu berharga? Bagi para pembaca surat 1 Petrus di abad pertama, identitas mereka sebagai orang Kristen menjadi alasan kenapa mereka menderita berbagai pencobaan, berbagai kesulitan hidup.
Mereka mengalami tekanan di masyarakat, mereka dijauhi banyak orang, mereka terancam atau bahkan mereka sudah mengalami banyak kehilangan status dan ekonomi. Semua adalah karena iman mereka kepada Kristus. Saudara, di seluruh dunia hari ini ada banyak orang Kristen yang mengalami hal yang serupa seperti yang dialami oleh pembaca mula-mula dari surat 1 Petrus itu. Bahkan hari ini saudara, banyak orang Kristen mengalami penganiayaan, pemenjaraan, bahkan kematian karena iman mereka kepada Kristus. Maka surat 1 Petrus sangat relevan memberikan penghiburan, kekuatan, tuntunan bagi orang-orang yang seperti itu. Tetapi saudara, di sisi lain, bukankah juga ada banyak orang Kristen yang hari ini hidup di tengah masyarakat yang sepertinya bebas? Mereka tidak merasa kesulitan, tidak mengalami itu karena iman mereka. Nah saudara, bagi orang-orang seperti itu, apa relevansi dari surat 1 Petrus ini? Tetapi saudara, prinsip yang diberikan surat 1 Petrus sebetulnya berlaku bagi semua orang Kristen di segala zaman, di tempat manapun juga. Petrus ingin orang Kristen mengerti apa artinya memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Seberapa besar dahsyatnya arti menjadi orang Kristen. Dan bahwa relasi kita dengan masyarakat, bahkan dengan keluarga kita, seharusnya tidak lagi sama seperti orang-orang yang belum mengenal Kristus. Bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas bukan Kristen, yang hidupnya sangat jauh dari Injil. Nah saudara, Scott McKnight, seorang penafsir Alkitab juga mengatakan begini. Petrus bermaksud supaya pembacanya mengerti siapa mereka di hadapan Allah. Supaya mereka bisa menjadi siapa mereka sesungguhnya di dalam masyarakat. Saya ulangi saudara ya. Petrus bermaksud supaya pembacanya mengerti siapa mereka di hadapan Allah. Supaya mereka bisa menjadi siapa mereka sesungguhnya di dalam masyarakat. Dan disinilah surat 1 Petrus sangat berharga. Saudara, mari kita perhatikan bagian awal surat ini ayat 1-12. Dan kita melihat apa yang dikatakan Petrus kepada kita. Di bagian pembukaan surah ayat 1 dan 2, sebagaimana surat yang ditulis di zaman itu, surat 1 Petrus juga dimulai dengan format yang sama. Dia menjelaskan siapa penulisnya, yaitu Petrus, Rasul Yesus Kristus. Lalu dia menjelaskan siapa penerimanya. Dikatakan orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Lalu kemudian ditutup dengan salam, kiranya kasih karunia damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara, ini format surat yang biasa dipakai di zaman itu. Dan surat 1 Petrus juga menggunakan format yang sama. Maka kalau kita membaca surah bagian ini dengan cepat, sepintas lalu, sepertinya tidak ada yang istimewa. Tapi kalau kita memperhatikan dengan lebih teliti, kita akan melihat keistimewaannya terletak pada cara dia menyebut penerima suratnya. Saudara, yang pertama, dia menyebut mereka sebagai orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Saudara, istilah orang-orang pendatang di dalam terjemahan bahasa Inggris ada yang menerjemahkan sebagai exile. Artinya orang di dalam pembuangan atau pengasingan. Tetapi ada juga yang menerjemahkan sebagai strangers, orang asing, foreigners. Nah, saya kira saudara, terjemahan ini lebih mudah kita mengerti, strangers. Tapi apa artinya? Saudara, banyak penafsir Alkitab mengerti istilah ini secara rohani. Artinya, sekalipun sebetulnya kita bukan pendatang, kita bukan orang asing di mana tempat kita berada, tetapi kita tetap disebut orang asing, strangers, karena rumah kita yang sesungguhnya adalah ada di surga. This world is not our home, heaven is our home. Maka kita hanya seperti orang yang sedang berlalu saja di dalam dunia ini. Kita seperti orang asing yang tinggal sementara saja di dalam dunia ini sambil kita berjalan menuju rumah kita yang sesungguhnya, yaitu sorga. Nah saudara, pengertian ini tidak salah. Tetapi belakangan ini banyak penafsir yang juga setuju bahwa istilah ini harus dimengerti secara sosial. Artinya saudara, para pembaca surat 1 Petrus yang pertama ini betul-betul adalah orang pendatang. Betul-betul mereka adalah strangers, foreigners yang tersebar di daerah-daerah yang disebutkan itu, Pontus, Galatia, dan seterusnya. Mereka mungkin adalah orang-orang yang digusur dari kota lain. Ada dugaan saudara bahkan mereka diusir dari kota Roma. Lalu kemudian mereka tinggal sebagai orang asing, sebagai strangers di daerah-daerah yang disebutkan tadi. Sebagai orang-orang pendatang di sana. Nah, istilah orang-orang pendatang ini saudara di dalam abad pertama berarti seorang yang tidak memiliki kewarganegaraan di tempat dia tinggal. Dan sebagai strangers,
Secara hukum, orang-orang asing ini dibatasi haknya. Mungkin mereka tidak bisa membeli tanah di situ, mungkin mereka tidak bisa ikut di dalam pengambilan suara, mereka tidak bisa ikut di dalam berbagai perkumpulan, bahkan mereka dibatasi hanya boleh menikah dengan siapa. Nah, mereka juga terkena pajak yang lebih tinggi daripada warga negara. Dan kalau mereka masuk ke pengadilan menerima hukuman, mereka akan menerima hukuman yang lebih berat daripada warga negara yang di sana. Saudara, itu strangers. Dan ini yang penting. Karena dia pendatang, maka dia juga tidak hidup sesuai dengan nilai-nilai dan kebiasaan dari orang-orang di situ. Konsekuensinya, saudara, adalah orang-orang di situ akan memandang dia dengan curiga, menganggap dia sebagai ancaman. Mereka bahkan berpikir bagaimana bisa memanfaatkan orang-orang pendatang ini karena mereka dalam posisi yang lemah. Maka fitnah, diskriminasi, dimanfaatkan adalah hal-hal yang biasa dialami oleh orang-orang pendatang, strangers ini. Saudara, maka ketika Petrus menyebut mereka sebagai orang-orang pendatang, strangers, foreigners, mereka sungguh-sungguh memang orang-orang yang seperti itu. Mereka tahu seperti apa rasanya hidup sebagai strangers. Tetapi Petrus menggunakan situasi mereka yang tidak nyaman itu untuk mengajak mereka melihat bahwa sesungguhnya sebagai orang Kristen, mereka memang selalu adalah strangers di dalam dunia ini. Dimanapun mereka tinggal, dimanapun mereka berada, sekalipun mereka warga negara di tempat itu, sekalipun mereka bukan orang asing di tempat itu, tapi sebagai orang Kristen, mereka selalu adalah strangers. Karena mereka memang berbeda dengan orang lain. Saudara, bukan saja karena the world is not our home, heaven is our home. Tetapi sebagai stranger, saudara, mereka memang seharusnya hidup beda dengan masyarakat di sekitar mereka. Petrus mengajak mereka menerima bahwa mereka memang tidak seharusnya sama dengan dunia. You are strangers in this world. Sekalipun mereka harus dianiaya, mereka harus hidup seperti itu. Beda dengan masyarakat. Because you are strangers in this world. Yang kedua, saudara. Petrus menyebut mereka sebagai orang-orang yang dipilih. You are God's elect, chosen by God. Saudara, perhatikan bagaimana Petrus menggambarkan relasi mereka dengan Allah Tritunggal di ayat yang kedua. Dia berkata yang pertama, mereka dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa. Yang kedua, mereka kemudian dipilih dengan dikuduskan oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, mereka dipilih supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Bapa yang punya rencana memilih mereka, Roh Kudus kemudian menguduskan mereka yang dipilih. Dan tujuannya supaya mereka menerima penebusan darah Yesus Kristus dan hidup taat kepada Yesus. Relasi yang luar biasa dengan Allah Tritunggal. Dan ironisnya, saudara, karena relasi dengan Allah Tritunggal inilah, karena mereka dipilih Bapa, dikuduskan Roh, disucikan oleh darah Yesus dan hidup taat kepada Yesus. Karena itulah mereka mengalami masalah hidup di dalam dunia yang tidak mengenal Allah. Saudara, maka salah satu tujuan Petrus menulis surat ini adalah untuk menguatkan orang-orang Kristen. Jangan menyesal jadi orang Kristen. Jangan menyesal percaya kepada Tuhan. Jangan takut dengan segala kesulitan yang dihadapi karena imanmu. You are God's elect, chosen by God. Engkau orang-orang yang dipilih Allah. Ini berita yang sangat luar biasa. Dan Petrus belum selesai. Dengan panjang lebar Petrus kemudian menjelaskan seperti apa hidup orang yang dipilih Allah ini. Dan dia mulai dengan doksologi di ayat 3-5. Dia berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Petrus menyebutkan di ayat yang ketiga. Karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara, istilah rahmat itu berarti loving kindness, kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, Dia telah melahirkan kita kembali. Sebuah peristiwa di mana Roh Kudus menghidupkan rohani kita yang mati. Allah melakukan itu karena rahmat-Nya. His loving kindness to us yang bisa Dia berikan karena Yesus sudah mati dan bangkit. Dan karena rahmat-Nya juga, setelah melahirkan kita kembali, Allah memberikan 3 hal kepada kita. Petrus menyebutkan ayat yang ketiga, hidup yang penuh pengharapan, a living hope. Ayat 4,
bagian, inheritance, warisan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Ayat yang kelima, keselamatan, salvation yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Semua ini tidak akan ada yang hilang. Tidak akan ada yang bisa digagalkan oleh apapun dan siapapun, karena dasar Allah memberikan itu adalah rahmat Allah. His loving kindness to us. Saudara, itu sebabnya Petrus berkata begini, kita diberi hidup yang penuh pengharapan. A living hope, sebuah pengharapan yang hidup. Kita diberikan bagian, warisan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tersimpan di surga bagi kamu. Saudara, saya membayangkan ini seperti sebuah harta yang disimpan di dalam brankas di surga. Dijaga oleh Allah, diberi nama kita di situ. Disediakan khusus untuk diterima oleh kita. Tidak ada satu orang pun bisa mengambil itu, bisa merampas itu, bisa menggagalkan untuk kita menerima itu. Allah simpan itu untuk kita. Hari ini saudara, kita sudah terima keselamatan. Tapi nanti di zaman akhir kita akan menerima keselamatan sepenuhnya. Hari ini kita bersama dengan Tuhan, tapi kita masih melalui berbagai kesulitan, penderitaan, berbagai macam masalah. Dan nanti kita akan bersama dengan Tuhan dalam segala kelimpahan berkat-Nya. Saudara, ini yang Allah berikan kepada kita. Sebesar itu rahmat Allah. His loving kindness to us. Nah, kalau kita bertanya, saudara, bagaimana mungkin saya bisa menerima semua itu? Saya hidup di dalam dunia penuh dengan kelemahan, saya sering jatuh bangun, bagaimana mungkin saya bisa kuat, layak, menantikan itu dan yakin saya akan terima semua itu? Petrus menjawab di ayat yang kelima, kamu dipelihara di dalam kekuatan Allah. Bukan kamu, tapi kekuatan Allah yang memelihara. Saya membayangkan begini, saudara. Mungkin kita pernah mengalami satu kali, kita ingin membuat surprise ulang tahun buat teman kita. Kita bersama dengan teman-teman, kita persiapkan surprise untuk dia di sebuah restoran. Tapi supaya surprise itu bisa sukses, maka harus ada yang kemudian datang duluan ke restoran, kumpul di sana, book tempat, pesan makanan dan sebagainya. Lalu ada sebagian lagi yang harus berusaha menggiring orang itu untuk mau datang ke restoran. Lalu dia mendapat surprise itu. Nah, saudara, kita tahu ada banyak faktor yang bisa membuat surprise seperti itu gagal. Baik dari sisi surprise-nya di restoran, tiba-tiba bookingan dibatalkan, tiba-tiba masakan gak enak, macet total di dekat restoran, orang tidak bisa datang, begitu ya. Bisa dari sisi surprise-nya banyak hal, tapi juga bisa dari sisi orang itu. Karena mungkin tiba-tiba orang itu susah banget diajak pergi, mau digiring, ditipu segala macam, tetap gak mau jalan begitu. Atau mungkin mendadak dia ada janji dengan orang, atau mungkin mendadak dia bad mood, maka surprise bisa berantakan dan tidak terjadi. Petrus seperti berkata, Allah bekerja di dua sisi itu. Dia menjaga surprise-nya. Tidak ada yang bisa merampas apa yang Allah jaga itu. Dan dia menjaga supaya kita pasti tiba sampai di tempat surprise itu. Dan kita pasti akan menerima itu. Tidak ada yang bisa menggagalkan kita menerima apa yang Allah sediakan. Maka pengharapan kita, our living hope, tidak akan gagal. Bahwa di depan sana ada bagian kita, ada inheritance, warisan, keselamatan yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Tidak ada yang bisa menggagalkan itu, baik setan, dunia maupun kelemahan dan dosa kita. Tidak bisa menggagalkan itu. Sebesar itu rahmat Allah, His loving kindness to us. Karena itu saudara, respons yang tepat, kata Petrus, adalah bersukacita. Rejoice. Dia berkata di ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu. Ayat 8 dia ulangi sekali lagi, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan itu sangat besar, tidak terkatakan. Dan dengan iman seperti itulah kita menghadapi penderitaan sebagai strangers di dalam dunia ini. Saudara, Petrus menggambarkan penderitaan yang kita alami di dunia dengan 5 cara. Di dalam ayat 6 dan 7. Yang pertama, dia berkata penderitaan itu singkat. Seketika saja. Dibanding kekekalan yang akan kita nikmati. Seketika saja. Kita menderita tapi singkat. Yang kedua, penderitaan itu bermacam-macam. Kamu akan menderita berbagai-bagai pencobaan, dia berkata. Sangat banyak macamnya, kita tidak bisa memprediksi.
Yang ketiga, penderitaan itu harus. Petrus berkata, sekarang ini kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tidak terhindarkan. Yang keempat, penderitaan itu membuktikan kemurnian iman kita. Seperti emas yang diuji dengan api, Tuhan akan menunjukkan bahwa kita betul-betul beriman kepada Dia. Tuhan akan menunjukkan bahwa kita betul-betul berpegang kepada Dia. Hanya penderitaan yang bisa membuktikan itu. Dan yang kelima, penderitaan itu akan menghasilkan puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Pada hari Yesus datang kedua kali, Allah akan memberikan pujian, kehormatan, kemuliaan kepada kita. Maka penderitaan saudara memang mendatangkan duka cita. Tapi karena singkat dan ada tujuannya, kita tetap bisa bersuka cita di tengah penderitaan. Yang terakhir ayat 10-12, Petrus berkata, rahmat Allah yang diberikan kepada mereka, kelahiran kembali, hidup penuh pengharapan, warisan yang pasti di sorga, keselamatan yang mulia. Semua itu sudah dinyatakan oleh para nabi sejak dulu kala. Para nabi sudah bernubuat tentang kasih karunia yang diberikan kepada orang Kristen. Begitu besarnya rencana itu sampai Petrus berkata, berita Injil itu adalah hal-hal yang ingin diketahui oleh para malaikat. Para malaikat seperti penuh pengharapan, ingin bisa tahu, ingin bisa mengerti seberapa mulianya rencana keselamatan Allah itu kepada orang Kristen. Dan sekarang mereka terkagum-kagum melihat itu. Sebesar itu rahmat Allah bagi kita. His loving kindness to us. Maka pesan surat 1 Petrus adalah, you are strangers in this world. Engkau adalah orang asing di dalam dunia ini. Engkau memang orang asing. Beda dengan dunia. Dan karenanya engkau memang tidak seharusnya hidup sama dengan dunia. Tidak seharusnya. Saudara, jauh lebih mudah memang jika kita berusaha sepenuhnya menjadi sama dengan dunia. Apa yang dunia lakukan, kita lakukan. Apa yang dunia kejar, kita kejar. Apa yang dunia bicarakan, kita ikut bicarakan. Semua yang menjadi tren dalam dunia, kita ikuti juga. Jauh lebih mudah hidup seperti itu. Tetapi Petrus memanggil kita untuk hidup tetap sebagai strangers. Dan karenanya kita siap untuk menderita. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah sebagai orang Kristen kita rela mengalami semua itu karena ketaatan kepada Kristus? Statistik, banyak survei yang dilakukan menunjukkan hal yang sangat memprihatinkan. Banyak orang Kristen yang tidak nampak berbeda dari orang bukan Kristen. Dosa yang diperbuat sama, kecanduan yang mengikat sama, menghibur diri dengan berbagai hiburan yang sama. Kita mengejar hal yang sama, menginginkan hal yang sama. Kita memperlakukan keluarga, suami, istri, anak sama, bahkan lebih buruk dari orang bukan Kristen kadang-kadang. Dan kita berpikir juga dengan cara pikir yang sama. Lalu apa bedanya? Saudara, coba pikir apa bedanya hidupmu dengan orang bukan Kristen, selain soal ke gereja dan baca Alkitab. Apa bedanya? Bagaimana cara hidupmu? Adakah kejahatan saudara di dalam hidup kita, tipu muslihat, dengki, fitnah? Apakah kita menghormati orang lain? Apakah kita membalas dendam kepada orang? Bagaimana relasi dengan suami, istri, anak-anak? Apakah engkau menyangkal diri, tidak memenuhi keinginan diri, nafsu diri, karena tidak mau berdosa? Kita menyangkal diri untuk itu. Saudara, kita seringkali berpikir, dosa motivasinya adalah pencobaan untuk mendapat kenikmatan. Betul, saudara, tidak salah. Tapi mungkin kuasa dosa juga ada pada keinginan untuk menghindari penderitaan. Dan mungkin itu jauh lebih kuat. Banyak orang, saudara, berbohong karena malu. Mereka mau menyelamatkan muka, tidak mau menanggung konsekuensi kebenaran. Motivasinya adalah menghindari penderitaan karena rasa malu. Banyak komunitas sekolah menyontek dalam ujian, motivasinya adalah tidak mau menanggung resiko dianggap gagal, dianggap bodoh, nilainya jelek dan seterusnya. Motivasinya menghindari penderitaan karena itu. Demikian pula dosa seksual, seringkali motivasinya adalah karena tidak mau hidup dengan kebutuhan fisik dan emosi yang tidak terpenuhi. Dia tidak ingin menderita, maka dia memilih untuk berdosa. Saudara, maka Yesus mengajarkan kita untuk menyangkal diri. Lebih baik menderita malu, lebih baik menderita karena ada keinginan yang tidak bisa dipenuhi,
daripada berbuat dosa. Surat 1 Petrus sudah memanggil kita untuk memikirkan ulang berbagai nilai kebiasaan di dalam masyarakat yang dianggap wajar. Wajar kalau bisnis seperti ini, wajar kalau saya menginginkan itu, wajar kalau saya berpikir seperti itu. Apakah betul wajar? Dan Petrus memanggil kita untuk rela menderita jikalau kita harus menolak semua itu karena tidak sesuai dengan nilai Kristen. Karena kita memang strangers in this world. Semakin dunia menganggap yang salah itu wajar, semakin orang Kristen akan menjadi strangers in this world. Kita hidup dengan prioritas yang berbeda, mana yang penting dan mana yang tidak penting. Kita hidup dengan nilai yang berbeda, mana yang berharga dan tidak berharga. Kita hidup dengan kesetiaan yang berbeda kepada siapa. Saudara, maka hidup kita jelas beda. Pada waktu kita mengalami penderitaan karena iman kita, ingatlah kita memang strangers in this world. Tapi ingat kita juga adalah God's elect, chosen by God, dipilih Allah. Orang-orang yang menerima rahmat yang besar dari Allah. Dan biar itu menjadi kekuatan buat kita. Saudara, ada 2 pertanyaan refleksi, boleh tolong ditampilkan. Mari kita merefleksikan saudara 2 hal ini. Yang pertama, adakah hal dalam hidup kita di mana kita perlu belajar lagi hidup sebagai strangers? Kita mungkin sudah terlalu sama dengan masyarakat, terlalu sama dengan dunia. Betulkah seharusnya begitu? Adakah hal-hal di mana kita perlu lagi belajar? We are strangers. Tidak seharusnya kita hidup sama. Dan yang kedua, pikirkan dan renungkan seberapa besar rahmat Allah bagi kita. His loving kindness to us. Masing-masing boleh merenung, teduh, sambil saya minta pemusik boleh mengiringi kita. We are strangers in this world. Tapi kita juga adalah orang yang dipilih Allah dan menerima rahmat Allah yang besar. Petrus mengingatkan kita akan 2 hal itu. Hiduplah sebagai strangers. Tapi dengan kekuatan karena tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Allah. Sebesar itu rahmat Allah buat kita. His loving kindness to us. Di mana kita perlu belajar lagi hidup sebagai strangers. Renungkan berapa besar rahmat Allah bagi kita. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk rahmat-Mu yang besar dalam hidup kami. Kau bukan saja memilih kami dan memberikan segala hal yang besar, ajaib dalam hidup kami hari ini, tapi Kau juga menjanjikan di depan sana bagian kami yang sangat mulia dan tak mungkin gagal kami terima. Tuhan, biar ini menjadi kekuatan identitas kami. Kami adalah orang yang dipilih Tuhan. Sekalipun kami harus hidup sebagai strangers di dalam dunia ini, dan sekalipun kami harus mengalami berbagai kesulitan karenanya, biarlah kami tetap memandang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan. Tuhan terus sertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.